فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri asbahullah. Seperti biasanya hadis yang sebelumnya yang sudah kita baca distorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Tafaddalu. Karena idza shalla farada baina yadayhi hatta yabdua wa yadu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan, disimak baik-baik halaman yang ke-42 bagian tengah bawah itu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya ada yang namanya duduk istirahah. Pendapat yang kuat mengenai duduk istirahah hukumnya wajib, rukun atau mustahab, ishaq, mandub, masnun, mustahab. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat qauluhu. Simak ya. An Abdullah bin Malik ibn Buhainah radhiyallahu anhu. Ibnu al-Kisb. Ma'rufnya ya dengan Abdullah bin Malik bin Buhainah, itu ma'ruf seperti itu. Wa Buhainah ismu jaddatih. Ucapan beliau dari hadisnya Abdullah bin Malik bin Buhainah yaitu Ibnu al-Kisb. Buhainah itu nama neneknya. Ismu jaddatih. Jadi kadang-kala nisbah ke kakek nenek itu boleh. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam suatu ketika beliau pernah menisbahkan kepada kakeknya. Apa kata beliau? Siapa yang ingat lafadznya itu? Ana ibnu Abdul Muthalib. Ana ibnu Abdul Muthalib. Aku adalah putranya Abdul Muthalib. Padahal Abdul Muthalib kakeknya. Paham ya? Selama tidak ada pengkaburan dan juga penipuan enggak masalah. Masalah benar-benar kakeknya gitu loh. Saya pahami ya. Nah, kita lihat. Waqila ada yang mengatakan juga Buhainah itu ummuh, ibunya. Nusiba ilaiha, dinisbahkan pada ibunya. Wa Abdullah sahabiyun wa abuhu sahabiyun. Abdullah ini sahabat. Bapaknya itu Malik bin Buhainah juga sahabat. Wa ummuhu wa jaddatuh, dan ibunya dan neneknya sahabiyatun radhiyallahu anhum ajma'in. Masyaallah, mereka semuanya para sahabat, keluarga para sahabat. Mafhum? Naam, bacanya bukan jiddah tapi jaddah. Yang sudah terlanjur keliru diluruskan. Mungkin antum pada mendengar ya kan? Mau ke mana? Mau pergi ke rumahnya jid, salah. Jad. Jad itu kakek, jaddah itu nenek. Paham ya? Naam. Kemudian juga kalau ingin pakai bahasa Arab, dilihat saudara bapak dengan saudara ibu lain dalam istilah bahasa Arab. Kalau saudara bapak namanya am. Kalau saudari bapak ammatun. Kalau saudara ibu khal. Kalau saudari ibu khalatun. Jangan sampai keliru loh ya penyebutan itu kalau ingin pakai bahasa Arab. Mau ke mana? Mau pergi ke tempatnya khalah. Berarti khalah ini siapa berarti? Saudari ibunya. Paham ya? Jangan ke tempat ammah itu. Kalau saudari ibunya. Kalau saudari bapaknya na'am. Di dalam BL jilid 1 ada itu kan kalau tidak salah itu. Ammun ammatun, saudara bapak, saudari bapak. Khalun khalatun, saudara ibu, saudari ibu. Mafhum? Jaddun jaddatun, itu ungkapan yang benar, bukan jiddah. Mafhum? Naam. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Kita lanjutkan lagi. Qauluhu
Anna Rasulullah SAW kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Masyaallah, ini contoh ini ya. Bahwasanya Rasulullah SAW dahulu ketika beliau salat, beliau merenggangkan antara kedua tangannya seperti ini. Paham ya? Nah, tangannya enggak gini juga. Tapi gini. Semaksimal mungkin, dimaksimalkan menghadap ke kiblat jari jemarinya. Kemudian barakallahu fiik sampai nampak putihnya warna kedua ketiak beliau. Berarti menunjukkan benar-benar serius. Kalau dibawa kepada makna yang hakiki, mungkin aja pakai lengan pendek sehingga nampak. Kalau lengan panjang kan sangat sulit. Ya kan? Kecuali sobek sini kan, tapi kan enggak mungkin kita bawa ke makna yang positif. Bisa dipahami. Tapi kalau lengan pendek, lengannya besar, mungkin ini terbuka kan kelihatan. Paham ya? Atau makna yang kedua bukan dibawa kepada makna hakiki tapi dibawa ke makna mubalaghah. Tahu mubalaghah ya? Benar-benar beliau itu memaksimalkan itu loh. Merenggangkannya, bisa dipahami? Sehingga kalau seandainya terbuka nampak kedua warna putihnya kedua ketiak beliau. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Annahu yujafi yadayhi an janbayhi, bahwasanya beliau merenggangkan kedua tangannya dari dua sisinya. Jadi enggak gini. Enggak juga gini kayak kalep kayak anjing, ini enggak boleh loh ya. Ini nempelin enggak boleh. Karena sebagian antum ya, Anda bilang enggak semuanya. Sebagian antum mungkin kadang lalai, jangan. Naikkan. Jangan karena capek, letih, kemudian ngantuk akhirnya salatnya gini. Ini kalb seperti anjing. Yang ngomong itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita baca hadis ini nanti. Makanya kalau sujud ya maksimalkan, imma kalau sendirian bisa seperti ini. Kalau misalkan sebelahnya ada orang yang ta'awun lah, minimalnya ini udah renggang gini. Paham ya? Tapi kalau nempel seperti ini, seperti apa tadi? Seperti kalb, seperti anjing. Ini nempel. Mafhum? Karena mungkin ada yang kadang bermudah-mudahan loh. Allah. Enak memang, tapi kan kayak anjing. Dikondisikan ya, perangkat lah. Kalau bisa maksimal. Kita lihat. Kata beliau, wa hada dalilun ala annahu yarfa'uhu ma'an janbai sahih. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya dari dua sisinya. Jadi enggak gini, tapi gini. Adapun pendapat mengatakan kecuali perempuan, itu pendapatnya salah. Karena sifat salat Nabi berlaku untuk umum, lelaki maupun wanita. Kalau perempuan katanya enggak boleh gini. Tapi agak mepet gini, mepet di bagian sisi ini gini. Tapi pendapat yang kuat tetap seperti laki-laki. Nanti akan kita baca nanti biar tambah jelas. Ini maksudnya kami jelaskan karena mungkin antum kan mungkin di rumah ada perempuan kan, ya mungkin ibu antum, saudari antum, sehingga nanti kalau berpendapat kok dibedakan itu pendapatnya lemah. Kecuali dalam masalah imam. Kalau perempuan ada dua cara. Kalau jamaahnya perempuan semuanya, imamnya tengah. Jadi imamnya perempuan di tengah, kanan kiri makmumnya. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh sebagaimana laki-laki. Imamnya di depan perempuan, belakangnya makmum sama perempuan semuanya. Ini kalau jamaahnya perempuan, saya pahami ya. Nah, nanti kita bahas insyaallah taala. Kita lihat sini kata beliau. Wa 'anil ard, dan juga mengangkat kedua tangannya dari bumi. Jadi enggak boleh nempel. Kalau nempel seperti apa tadi Usama? Kalb, seperti anjing. Mafhum? Nah, kita lihat lagi. Wa qad taqaddama ma'ana fi hadits Aisyah annahu naha an yabsuta ar-rajulu yadahu ibsatun sab'. Sab'nya lebih umum lagi, tapi yang diinginkan nanti kalb. Dan sungguh telah kita lewati bersama di dalam hadisnya Aisyah bahwasannya beliau Rasulullah SAW melarang salah seorang membentangkan kedua tangannya sebagaimana apa? Nah, membentangkannya binatang buas. As-sabu' di sini binatang buas. Cuman nanti kalau dilihat riwayat yang lain dijelaskan kalb, anjing. Antum lihat, bayangkan aja anjing bagaimana ketika duduk biasanya. Duduk santai itu. Agak nempel, ini kan nempel, biasanya nempel gini kan? Ambil melet-melet itu kan? Paham? Kita lihat sini. Wa sayati ma'ana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan akan datang bersama kita nanti hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, "I'tadilu fis sujud." Luruskanlah, sempurnakanlah sujud kalian. Wala yabsutu ahadukum dira'ih, janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya. Dira' itu lengan bawah ini. Paham ya? Shibran bisibrin, shibr. Ini namanya shibr namanya. Sejengkal namanya apa? Shibr. Dira'
segini, lengan bawah ini. Paham ya? Dira'an bidira'in. Kalau ba' satu depa segini sampai sini. Ba' namanya. Paham? Itu istilah ya. Lengan atas ini, apa namanya? Adudun. Adud namanya. Ain dot dal. Adudun lengan atas. Lengan bawah apa namanya? Dhira'. Sejengkal apa namanya? Shibr. Satu depa, ini istilah satu depa namanya ba'. Istilah itu dihafalkan ya. Nah, jangan sampai nanti bingung dan enggak paham. Istilah seperti itu penting kan? Kadang melihat hadis kan shibrin, dira'an bidira'in ya kan? Itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Paham ya? Nah, sedepa demi sedepa segini. Mafhum soalnya ya? Lah kalau gini berarti berapa depa? 2 depa. Lah kalau 2 orang berapa depa? 4 depa. Paham ya? Itu istilahnya seperti itu istilahnya. Kita lihat, dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya, lengan bawah maksudnya, bentangkan nempelkan itu, seperti anjing membentangkan kedua lengannya. Jadi pahami ya? Secapek apapun, nah barakallahu fi, kemudian seletih apapun kalau sholat pastikan ada waktu khusus dan juga perhatian khusus sehingga tidak bermudah-mudahan. Paham ya? Walaupun capek usahakan. Ini jangan pernah nempel gini. Paham ya? Nah, ya dimaksimalkan ya, paling terangkat dikit lah itu udah aman. Tapi kalau gini seperti apa tadi? Kalb. Hati-hati ya. Kita lanjutkan lagi. Waqad jaa fi hadits Abi Hurairah anhu, dan sungguh telah datang dalam hadisnya Abi Hurairah, disimak itu. Qala, beliau berkata, ishtaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaqqatas sujud alaihim idan faraju. Kalau jamaah memang. Kita lihat. Di dalam hadisnya Abi Hurairah anhu, qala, beliau berkata, waktu itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka ishtaka, mengadu. Ishtaka itu artinya mengadu. Mengadu mengenai beratnya sujud. Nah, untuk mereka apabila mereka infaraju itu merenggangkan tangannya gini, berat, karena yang namanya jamaah itu kan mesti nabrak sebelahnya gitu loh. Jadi pahami ya maksudnya ya. Terus bagaimana solusinya? Faqala ista'inu birrukab. Nah, maksudnya mintalah kalian bantuan terhadap rukab. Tahu rukab ini? Rukab ini apa namanya? Lutut. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini kalau antum berat gini, ini boleh ditempelkan lutut, boleh. Paham enggak bentuknya? Kaifiyahnya paham? Nah, kaifiyahnya kalau kurang paham, tak paham kan ini. Coba, ini bentar. Ya nanti tahu kalau capek bagaimana. Apa? Ya, nanti dia tahu yang benar bagaimana. Lihat ya. Apa? Sini. Sudut. Nah ini, ini, nggak masalah. Yang nggak boleh kayak tadi nih bagaimana? Nah ini, nggak boleh. Apa? Yang afdal kita sendirian bagaimana? Ayo, mafhum soalnya? Jadi pahami ya, jangan sampai salah. Jadi kalau capek pun, ini tangan, lengan jangan nempel. Minta tolong, minta bantuan dengan rukab. Paham ya rukab ya? Nah, bagian dekat lutut atau dekat paha itu. Paham ya maksudnya ya? Seperti itu. Mafhum soal gambarannya? Kita lanjutkan, disimak. Wa 'allahu al-Bukhari, tapi Imam Bukhari menganggap itu berpenyakit. Wa Tirmidzi wa Ibnu Abi Hatim, dan juga Imam Tirmidzi wa Ibnu Abi Hatim bil irsal. Ada penyakitnya itu mursal. Kama fi ahadits mu'allah dhahir was-sihah, karya Syekh Muqbil ini ya. Fi Musnad Abi Hurairah anhu. Maksudnya walaupun ini taruhlah dikritik hadisnya, tapi itu enggak masalah. Karena apa? Karena ininya enggak nempel ke tanah itu intinya. Paham ya? Yang namanya manusia kan capek kan, capek, letih, ya kan? Nah, kalau capek letih jangan ditempelkan di tanah atau bumi, tapi diangkat, minta tolong bantuan dengan apa? Bagian atas lutut itu. Bisa dipahami soalnya ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Wastadalla bihi ba'du ahli al-'ilm 'ala annahum kanu yuwassi'una al-ardiyah, sahih. Dan berdalilkan sebagian ahli ilm dengan hadis tersebut bahwasanya dahulu mereka meluaskan barakallahu fiik bagian pergelangan tangannya. Luaskan maksud itu saling meluaskan, saling melapangkan, ngasih ruang orang sebelahnya. Jadi enggak dipenuhi ini.
Paham maksudnya? Kalau berjamaah nanti begini kan nanti nabrak sebelahnya kan, jadi ngasih ruang. Mafhum? La siyama al-aqaf, al-aqaf. Nah, al-aqaf maksudnya adalah terlebih-lebih lagi bagian apa barakallahu fiik, telapak. Nah, jadi jangan terlalu lebar gini, ngasih ruang. Biar sebelahnya itu juga enak, leluasa, nyaman. Mafhum? Fala ba'sa bidzalika, maka enggak masalah seperti itu. Waqad ahadna ba'nam. Waqad ahadna ba'dan nas alaih. Dan sungguh kita telah membiasakan pada sebagian manusia terhadapnya, maksudnya membiasakan saling memberikan ruang itu loh, enggak apa intinya dia sendiri gitu loh. Paham ya, ngasih ruang. Bisa dipahami? Ngasih ruang sebelahnya biar bisa leluasa juga. Kita lanjutkan lagi. Qauluhu hatta yabdu bayadu ibtai, sampai nampak putihnya kedua ketiak beliau. Kita lihat, wa fi riwayah wadhahul ibtai, sampai nampak kedua ketiak beliau. Wa fil hadits alladhi akhraj Muslim an Yazid bin Asam an Maimunah anha, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadisnya Yazid bin Asam dari Maimunah anha, kana Rasulullah SAW idza sajada jafa hatta yara man khalfahu wadaha ibtaihi. Masyaallah, lihat ini disimak itu. Dahulu Rasulullah SAW itu apabila beliau sujud jafa. Jafa itu merenggangkan kedua tangan seperti ini. Paham ya? Nah, hingga nampak orang yang di belakangnya itu nampak jelas kedua ketiaknya beliau. Jadi kalau misalkan seperti ini, itu kan seakan-akan kalau orang lihat kan nampak kedua ketiaknya. Bisa dipahami enggak? Maksudnya benar-benar memaksimalkan. Tahu maksimalkan? Dimaksimalkan, bukan bermudah-mudahan, bukan layah-layah, bukan santai, tapi dimaksimalkan, benar-benar dimaksimalkan. Kita lihat, wa fi riwayah law sya'at bahmatun an tamurra baina yadayhi lamarrat. Masyaallah. Sampai dalam riwayat sebutkan kalau seandainya ada anak kambing kecil lewat, paham ya? Di depan apa? Di antara kedua tangannya itu niscaya bisa lewat. Kalau seandainya, maksudnya benar-benar maksimal. Kalau gini kan bisa lewat. Kalau gini lewat enggak kira-kira? Kalau anak kambing, ya mungkin anak kambing kecilan bisa lewat. Kalau seandainya lewat, itu bisa lewat. Maksudnya benar-benar ada, benar-benar maksimal gitu. Bisa dipahami maksudnya enggak? Bisa dipahami ya? Nah, itu maksudnya. Kita lihat sini, lamarat misalnya akan lewat. Qala al-ulama wal hikmah min hadzal amr. Apa sih tujuannya perintah seperti ini atau perkara ini? Annahu ablaq fi tawadhu' wal khudu' lillahi 'azza wa jalla sahih. Dikarenakan yang seperti itu lebih ablaq, lebih mengena, lebih sampai di dalam apa? Bertawadhu', merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta la yabqa mutajammi'an mutakassiran mutakasilan. Hingga tidak apa? Tidak tersisa, tetap dalam keadaan terkumpul seperti ini, mutakasiran patah ini, atau mutakasilan bermalas-malasan. Paham maksudnya? Bisa dipahami ya? Dimaksimalkan. Orang sholat itu dimaksimalkan. Karena sholat menghadap siapa, Marwan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, bal yasjud sujudan taman, bahkan sujud dengan sujud sempurna, wa yarfa' yadayhi ala atammil khudu', dan hendaknya dia mengangkat kedua tangannya sesuai dengan apa? Ketundukan yang paling sempurna lillahi subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Dimaksimalkan, saling mengingatkan. Paham ya? Jadi jangan takut dikoreksi orang lain. Karena namanya manusia itu kan tepat dikoreksi kadang-kala kan kalau salah. Ya? Salah, kurang, itu kalau dikoreksi dan itu kritikan yang membangun, harus terima. Jangan anti kritik. Makanya jangan jadi orang itu anti kritik. Anti kritik itu enggak mau dikritik. Salah benar pokoknya jalan terus. Enggak mau dikritik, salah atau benar itu? Salah. Orang siap dikritik. Kritikan yang membangun diterima. Paham ya? Tapi kritikan yang merusak, kritikan yang menjatuhkan, dibantah. Bisa dipahami? Nah, itu penting sekali, jangan menjadi orang anti kritik. Karena sebagian orang itu kadang-kadang ada yang kritikus. Lah kalau ada yang kritikus, abaikan tikusnya, ambil kritikannya. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Kalau ada politikus, bagaimana politikus? Mainnya politik aja, politik gak syar'i, politik yang rusak lah intinya. Kalau ada politikus bagaimana? Dibunuh tikusnya, abaikan politiknya.
Tikus kan termasuk hewan 5 hewan fasik kan, yang boleh dibunuh fil hil wal haram kan, di antaranya fa'r, tikus. Paham ya? Nah, itu sekedar selingan aja. Kesimpulannya barakallahu fiik, sempurnakan. Wa qala ba'du, nah ini di garis ini biar antum dapat faedah kalau pulang kampung, ada mungkin istri antum nanti atau putri antum atau ibu antum atau ummi antum, nah ini. Berkata sebagian mereka, al-mar'atu khalif rajul fi hadza. Perempuan berbeda dengan gerakan kaum lelaki dalam masalah ini. Benar enggak ini kok dibedakan? Kita lihat. Fa innaha tadum yadaiha ila rijlaihi. Bahwasanya kalau perempuan menggabungkan kedua tangannya kepada kakinya, gini. Nempel gini loh kalau perempuan. Paham enggak? Jadi ininya enggak renggang gini. Digabungkan kaki ini, nempel. Sudah pahami? Bukan ke tanah bukan ya. Ini intinya ininya enggak terenggangkan gini tapi nempel gini loh. Paham? Itu sebagian mengatakan seperti itu. Kita lihat. Wa hadza la dalilun alaih, enggak ada dalilnya. Paham? Enggak ada apa? Dalilnya. Berarti bagaimana kalau enggak ada dalilnya? Sama laki-laki perempuan. Mafhum? Nah, kita lihat lagi. Fal mar'ah mislu rajul, maka perempuan itu seperti laki-laki dalam masalah gerakan salat ini. Fi hadhil halah, dalam keadaan seperti ini. Illa an rajul, bedanya hanya saja kalau laki-laki itu idza kana yusalli bi janibi akhi, ketika salat di samping saudaranya, maksudnya berjamaah lah, samping itu ada saudaranya, saudara seiman seislam, kama huwal hal fi salatil jamaah, sebagaimana keadaan ketika salat jamaah, fal yalin biyadih, maka hendaknya dia melembutkan dengan tangannya. Jadi enggak gini. Enggak gini kan. Paham ya? Tapi dia melembutkan tangannya. Paham enggak maksudnya melembutkan tangannya itu? Ngasih ruang sebelahnya gitu loh. Paham? Memang yang abdal seperti ini memang. Cuman kalau berjamaah kan enggak mungkin. Jadi pahami enggak? Jadi melihat sikon 4. Paham ya? Melihat sikon 4. Nah, kita lihat. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu disimak. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqimus sufuf, luruskanlah saf-saf kalian, barisan kalian, wa hadu bainal manakib, dan sejajarkan, ratakan antara pundak-pundak kalian, wasuddul khalal, dan tutuplah celah-celah. Makanya kalau ada imam biasanya ngomong itu kan, suddul khalal. Maksudnya suddul khalal itu menutup celah-celah, kerenggangan, rapatkan safnya. Paham ya? Istawu wa la takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. La tad'u furujatin lisyaitan. Kita lihat, walinu, dan lembutlah kalian bi aidi, dengan tangan-tangan ikhwanikum, dengan tangan-tangan saudara kalian. Maksudnya jangan seperti ini. Perhatikan. Jangan di ekstrimkan seperti ini, akhirnya apa? Akhirnya menyakiti saudaranya atau mengganggu sebelahnya. Tapi dilembutkan. Paham maksud dilembutkan? Paham enggak maksud dilembutkan? Jadi kalaupun saudaranya ada yang sujud pun enggak tersakiti. Paham ya? Enggak terganggu. Mafhum, nyaman. Wala tadaru furujatil syaitan. Artinya sama. La tadaru furujatil syaitan, la tad'u furujatil syaitan, artinya sama. Jangan kalian meninggalkan celah-celah untuk setan. Jadi kalau enggak rapat, itu nanti di celah-celah itu syaitan di situ. Mengingat kembali sejarah Covid-19. Yang waktu itu kalau sholat di masjid jaga jarak. Makmum yang satu dan yang lainnya berapa jaraknya biasanya? 1 meter. Ada yang 2 meter. Bayangkan itu. Nah itu gimana seperti itu? Padahal kalau di pasar safnya rapat, ya kan? Di dalam mobil berangkat bareng itu, di dalam mobil masya Allah satu. Masa sampai ke masjid malah pisah sholatnya? Aneh enggak? Sangat aneh sekali. Covid-19. Berarti kita ngambil pengalaman, pelajaran. Kalaupun terjadi lagi dan kita nggak mengharapkan, mungkin Covid yang lain sudah tahu pengalamannya. Tetap rapatkan safnya, rapatkan barisannya. Bismillah, tawakal Allah. Ya kan? Ronggang satu saf itu sampai 1 meter jaraknya. Allah musta'an. Nah, kita lihat sini, setan ada peluang di situ kalau dia ada celahnya. Wa man wasala saffan wasalahu Allah, barang siapa yang menyambung saf, niscaya Allah akan menyambungnya. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah Ta'ala akan memutuskannya. Kesimpulannya apa barakallahu fiik? Ketika sujud dimaksimalkan, melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Jangan pengennya ingin ngamalkan sunnah tapi harus apa? Harus menyakiti atau mengganggu orang lain, jangan. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.